Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya di sini. Saya akan sedikit menjelaskan materi tentang kearsipan. Di sini sudah dibuat buku agenda tunggal tahun 2020. Di sini juga sudah lengkap format-formatnya, dan di map ini juga sudah dibuat arsipnya. Ini sudah dibuat guide-nya juga. Ini ada A sampai E, ada F sampai J, ada K sampai O, dan seterusnya ya teman-teman, bisa dilihat. Oke, sebelum teman-teman mengarsipkan atau membuat buku agenda, teman-teman perlu memisahkan antara surat masuk dan surat keluar terlebih dahulu. Nah, setelah sudah dipisahkan antara surat masuk dan surat keluar, untuk yang surat keluar, teman-teman perlu membubuhkan stempel bundar ya di bagian tanda tangan. Lalu di bagian bawahnya perlu dituliskan diarsipkan. Oke. Nah, sedangkan untuk surat masuk perlu dibubuhkan stempel agenda, cap agenda. Jadi, saya jelaskan sedikit mengenai stempel agenda ya teman-teman. Nah, di sini ada agenda nomor. Ya. Agenda nomor dan seterusnya di bawahnya. Ini agenda nomor itu berarti nomor urut di buku agenda tersebut. Misal di sini kan tulisannya 3. Itu artinya di buku agenda surat ini di nomor 3, teman-teman. Oke. Nah, untuk tanggalnya di sini tanggal 8. Kenapa tanggal 8? Karena di tanggal suratnya itu tanggal 6, teman-teman. Jadi, tanggal suratnya tanggal 6 nih, 6 Februari tahun 2020. Sedangkan di tanggal agendanya 8 Februari. Kenapa? Karena biasanya suratnya itu diterima 2 hari setelahnya atau 3 hari setelahnya. Meskipun banyak instansi maupun sekolah lain yang tidak menerapkan seperti itu, tapi ada juga yang menerapkan seperti itu. Nah, untuk paraf agendaris dan keterangan diteruskan kepada, untuk paraf agendaris berarti parafnya teman-teman nih. Misal teman-teman mengagendakan suratnya, berarti pakainya parafnya teman-teman. Untuk keterangan diteruskan kepadanya itu berarti sesuai isi suratnya. Misal nih, isi suratnya tentang surat lamaran pekerjaan, jadi bisa aja diteruskannya ke bagian personalia atau HRD. Misal isi suratnya tentang pembayaran, jadi diteruskan kepadanya ke bagian keuangan gitu ya teman-teman, nggak selalu ke bagian pimpinan gitu. Oke, setelah sudah dipisahkan antara surat masuk dan surat keluar, setelah itu digabungkan menjadi satu. Kemudian diurutkan nih yang paling dahulu, tanggal yang paling dahulu. Misal tanggal di sini kan ada nih tanggal 4, 6, 8 gitu ya teman-teman. Bisa dilihat kan ya. Tanggal 4, 6, 8 nah itu diurutkan. Kalau nih misalnya ada nih surat masuk, di suratnya tanggal 11, tapi kita menulisnya tanggal 13 teman-teman. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman, kita menerimanya 2 hari atau 3 hari setelahnya. Nah, ternyata di tanggal 13 itu ada 2 surat nih teman-teman, antara surat masuk dan surat keluar. Nah, maka yang mana dulu nih? Usahakan diutamakan yang surat keluar dulu teman-teman. Oke, perlu diingat, ada 2 surat, tanggalnya tanggal 13 semua. Diutamakan yang surat keluar. Oke teman-teman, kayak gitu ya. Setelah sudah dibuatlah buku agenda ini teman-teman. Jadi setelah teman-teman sudah mengurutkan nih tanggalnya, sudah urut, teman-teman ditulis nih buku agendanya seperti ini. Sekaligus ditulis kode arsipnya. Kebetulan di sini kode arsipnya kali ini kita menggunakannya sistem abjad, jadi pakainya huruf-huruf kayak gini nih teman-teman. Paham ya teman-teman? Nah, setelah teman-teman sudah membuat buku agenda seperti ini,
selanjutnya teman-teman diklasifikasikan. Tadi kan suratnya dijadiin satu nih, dijadiin satu berapa. Nah, diklasifikasikan sesuai kode arsip yang sudah ditulis oleh teman-teman di buku agenda ini. Oke. Ini misalnya ada TE, ada MO, ada BU, dan seterusnya. Nah, itu diklasifikasikan sesuai guide yang teman-teman buat. Ini guide-nya seperti ini ya. Ada A sampai E, F sampai J, K sampai O, dan seterusnya. Nah, kenapa kita membuatnya interval seperti ini? Karena lebih mudah. Bayangin kalau misalnya teman-teman nih buatnya dari A sampai Z, dalam artian misal A sendiri, B sendiri, C sendiri, itu akan memakan banyak waktu dan dikhawatirkan ketika dimasukkan ke dalam snell hektar itu agak nggak muat teman-teman. Jadi lebih baiknya pakai interval seperti ini. Jadi ada A sampai E, ada F sampai J, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Diklasifikasikan berdasarkan guide yang sudah dibuat. Dan di sini kan juga sudah ditentukan kode arsipnya nih, sudah ditentukan kode arsipnya. Misal nih TE sama MO jelas beda dong ya, jelas beda guide, jadi dipisahkan. TE sama MO dipisahkan. Tapi ini misal ini ada BO, ini ada BO ya teman-teman. Di bawahnya lagi ada DI. Nah yang paling bawah ini ada AD. Nah itu kan BO, DI, AD itu kan satu guide. Di guide pertama yaitu A sampai E, maka disatukan. Jadi biar nanti masukinnya tuh lebih gampang teman-teman. Nah ini juga kita buka nih. Ya teman-teman, ini di guide yang pertama. Ini di guide yang pertama itu ada berapa surat? 3 surat teman-teman, yaitu yang sudah disebutkan tadi, AD, BU, dan DI. Itu sesuai abjad ya teman-teman. Jadi yang paling atas nih AD, setelahnya lagi ada BU. Nanti misal kok ada yang indeksnya CI atau CE, berarti dimasukkan setelah B, kayak gitu ya teman-teman. Paham kan ya? Nah setelah itu, oh ya teman-teman, jangan lupa semua surat itu ditulis, diarsipkan. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu merupakan sebuah tanda pelepas. Di guide berikutnya juga sama teman-teman. Ini di guide yang kedua yaitu F sampai J, itu cuma ada satu surat. Satu surat ya teman-teman. Ini di sininya juga perlu dituliskan indeksnya teman-teman. Jadi biar lebih gampang. Ya. Tadi yang pertama juga ya ditulis AD, BU, DI, dan seterusnya. Semua surat ditulis indeksnya di pojok atas. Nah, untuk guide yang keempat, yaitu P sampai T, itu ada 4 surat. Yaitu yang pertama, ini surat PU, indeksnya PU. Nah, surat yang kedua sampai yang keempat itu indeksnya TE teman-teman. Indeksnya TE. TE semua. Jadi, teman-teman perlu diingat bahwa ini kan indeksnya TE semua teman-teman. Nah, yang ditaruh di paling bawah itu yang tanggalnya lebih dulu masuk. Jadi ini TE itu ada yang pertama tanggal 22. Nah, yang keduanya itu tanggal 7 Februari. Nah, dan yang terakhir itu tanggal 4. Jadi, yang masuk lebih dulu itu yang tanggal 4, teman-teman. Jadi, tanggal 4 masuk dulu, tanggal 7, dan tanggal 22. Gitu ya, teman-teman. Perlu diingat loh, teman-teman. Jangan sampai lupa. Nah, yang terakhir cuma ada satu surat. Jadi gitu, teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah diklasifikasikan, sudah dijadikan satu berdasarkan guide-nya, teman-teman dimasukkan satu persatu dari yang paling akhir, yaitu urutan atau guide U sampai Z. Ini dimasukkan dulu suratnya. Setelah itu baru ini dan seterusnya ya teman-teman. Oke, setelah semuanya sudah diarsipkan, mohon maaf teman-teman,
kita akan sedikit membahas tentang kartu indeks. Jadi ketika teman-teman mau membuat kartu indeks atau menuliskan kartu indeks, itu perlu melihat buku agenda dulu teman-teman. Jadi judul suratnya ini diambil dari atau kepada ya teman-teman, kolom dari atau kepada ini. Nah, untuk nomor surat dan tanggal surat pasti udah tahu ya teman-teman, nomor dan tanggal di suratnya itu. Untuk kode suratnya yang paling bawah ini, kode surat itu merupakan pengindekan dari judul surat teman-teman. Jadi misalnya nih, Kepala Bagian Pemasaran PT Adikarya. Jadi yang diindeks Adikarya PT. Adikarya, PT. Nah, untuk yang pojok atas ini, pojok atas merupakan kode dari pengindekan. Jadi di sini kan untuk kode suratnya kan Adikarya, PT. Maka yang di atas pojok ini AD. Gitu. Gimana? Paham nggak? Oke, kita ambil lagi satu contoh. Ini. Judul suratnya Toko Dilema. Sedangkan untuk kode suratnya dibalik teman-teman, di indeks dilema, toko. Nah, yang di pojok atas nih, pojok atas itu DI, diambil dari ini, diambil dari kode suratnya atau indeksnya. Dilema, toko. 2 huruf dari depan, DI. Gitu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih kurang paham dengan penjelasan saya mengenai kearsipan, bisa dibuka buku kearsipan atau buku mata pelajaran kearsipan dulu waktu kita kelas 10 di semester 1. Dipelajari lagi teman-teman, atau enggak bisa tanya ke temennya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga sedikit bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.